Halo semuanya, perkenalkan saya Alia Beda Wiyanti dan rekan saya Muhammad Yonosul Adli dari SIL IPB. Di sini kami akan menjabarkan mengenai bangunan dan perubahan iklim. Perubahan iklim dapat dikatakan sebagai berubahnya kondisi temperatur atau suhu dan pola cuaca dengan jangka waktu yang panjang. Sedangkan global warming merupakan keadaan bertambahnya suhu atmosfer, laut, dan daratan bumi. Intergovernmental Panel on Climate Change atau IPCC mengatakan dalam waktu 15 tahun, yaitu pada tahun 1990 sampai 2005, sudah terjadi peningkatan suhu global di bumi, yaitu sekitar 0,15 derajat Celcius sampai 0,3 derajat Celcius menurut Mulyani 2020. Sektor bangunan tentunya juga berkontribusi terhadap perubahan iklim yang terjadi. Berdasarkan catatan World Green Building Council atau WGBC, pada tahun 2019 sebanyak 39% emisi gas rumah kaca secara global disumbangkan oleh bangunan konvensional. Di Indonesia sendiri, konsumsi energi terbesar ketiga disumbang oleh bangunan. Jumlahnya mencapai 30% dari total konsumsi energi nasional. Jumlah tersebut berpotensi meningkat hingga 40% dari total konsumsi energi pada tahun 2030. Oleh karena itu, penerapan green building diperlukan untuk mencegah peningkatan konsumsi energi pada tahun-tahun mendatang. Bangunan bisa disebut green building bila dibangun dan dijalankan dengan mereduksi atau mengeliminasi efek negatif bagi lingkungan dan iklim. Efek negatif tersebut bahkan sebisa mungkin diubah menjadi dampak positif. Dengan demikian, bangunan dapat turut menanggulangi masalah perubahan iklim dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Setidaknya terdapat 8 elemen penting pada green building. Pertama, efisien dalam menggunakan energi dan air. Kedua, menerapkan energi terbarukan. Ketiga, melakukan pengurangan limbah dan polusi. Khusus limbah, bangunan juga menerapkan sistem reuse, recycle, dan reduce. Keempat, bangunan memiliki kualitas udara yang baik. Kelima, pembangunan menggunakan material berkelanjutan, tidak beracun, dan etis secara lingkungan. Keenam, memperhatikan keberlangsungan lingkungan saat mendesain, membangun, dan mengoperasikan bangunan. Ketujuh, memperhatikan kualitas penghuni yang tinggal di dalam bangunan. Terakhir, desain dapat beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Elemen tersebut bisa diterapkan pada semua bangunan seperti rumah, perkantoran, sekolah, rumah sakit, fasilitas umum, dan pusat bisnis. Berdasarkan perhitungan United Nations Environment Program atau UNEP pada 2016, green building dapat menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 84 gigaton karbon dioksida pada tahun 2050. Masih dari perhitungan yang sama, energi yang bisa dihemat lewat green building mencapai 50%. Penghematan ini dapat membantu mencegah kenaikan suhu global hingga 1,5 derajat Celcius seperti Paris Agreement pada 2015. Selain mampu menurunkan gas rumah kaca, penerapan green building juga memberikan manfaat positif pada ekonomi dan sosial. Green building merupakan investasi yang dapat menghasilkan penghematan biaya 35 hingga 80% dari segi biaya perawatan. Dengan durasi ketahanan selama 30-80 tahun, bangunan dengan konsep green building menelan long-term cost lebih rendah dibandingkan bangunan konvensional. Pemerintah sendiri memang tengah mempercepat penerapan green building di Indonesia. Konsep tersebut bakal menjadi prinsip utama dalam mendirikan bangunan, khususnya bangunan untuk pemerintah. Pemerintah melalui Kementerian PUPR juga sudah menerbitkan peraturan terkait pembangunan infrastruktur ramah lingkungan melalui Permen PUPR nomor 2/PRT/M/2015 tentang bangunan gedung hijau atau BGH. Selain itu, pemerintah juga sudah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021 sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang bangunan gedung. Melalui langkah tersebut diharapkan pembangunan berkelanjutan dan juga ramah lingkungan dapat tercipta. Green Building for Saving the Earth. See you on the next episode.